Halo kalian semua, para pemuda penerus bangsa. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, aku mengunjungi salah satu toko buku Periplus yang ada di Malang. Tepatnya berada di Jalan Kawi Atas, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Aku kesini mau ngambil buku pesananku, The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes. Namun karena udah kesini jadi sekalian lihat-lihat aja. Aku ketemu buku yang covernya lucu, tapi harganya mahal. Jadi aku balikin lagi aja. Nah ini aku lihat buku Educated di Gramedia juga sering banget dipajang. Dan banyak yang rekomendasiin katanya sih bagus ya. Tapi masih masuk wishlistku. Nah aku juga nemu buku ini, The Power of Habit. Dulu aku pernah punya juga, udah dari tahun berapa ya, udah lama banget ya. Dulu covernya masih kuning. Dan buku ini bagus banget sih, aku saranin buat kalian. Mungkin kalau kalian tahu di Atomic Habit. Tapi aku bacanya yang The Power of Habit ini. Justru yang Atomic Habit belum pernah baca. Nah, aku juga nemu buku yang pengen banget aku punya. Judulnya Power, 48 Law of Power. Jadi itu kira-kira tentang bagaimana menguasai pemerintahan atau politik. Aku penasaran isinya gimana. Dan kayaknya mengandung banyak banget ilmu di dalamnya. Cuma harganya lagi-lagi mahal. Ya sebenarnya sih untuk kategori buku impor itu ya nggak bisa dibilang mahal juga ya, karena emang pasti beda harganya. Tapi ya tetap aja kantong anak kos. Nah, ini aku nemu buku ini juga, Before We Say Goodbye. Lucu warna covernya, pink-pink gitu. Dan aku nggak tahu ya ini serial barunya kah dari Before the Cafe Gets Cold. Nah, aku ketemu buku yang aku udah punya, How to Avoid Climate Disaster. Ini ditulis oleh Bill Gates. Isinya itu tentang climate ya. Dan juga pastinya ada fakta-fakta di dalamnya. Banyak fakta tentang perubahan iklim. Dan ada juga tentang cara menanggulanginya dengan teknologi-teknologi terbarukan.
bagus banget sih. Waktu itu aku dapet di harga diskon 50%, jadi 150 ribuan. Aku juga baru sepertiga baca bukunya, jadi belum tahu isi keseluruhannya itu kayak gimana. Tapi aku suka dari cara pemaparan fakta-fakta yang menarik, yang sebenarnya itu bakal gimana, yang bahwa teknologi terbarukan itu belum cukup untuk benar-benar mengatasi climate change itu sendiri. Nah, ada Elon Musk juga. Ini aku udah punya. Itu kira-kira isinya tentang biografinya Elon Musk dan juga penemuan-penemuan dia di bidang teknologi. Tulisannya benar-benar padat dalamnya, kecil-kecil banget. Dan bahasa Inggrisnya juga tinggi tingkatnya, jadi agak lumayan sulit buat dipahami, tapi bagus buat belajar. Nah, ini ada novel klasik yang terkenal juga, The Bell Jar. Ini isinya semi autobiografi ya kalau nggak salah. Jadi sebagian besar tentang jalan hidup penulisnya, mengenai depresi, dan fun fact-nya beberapa bulan atau beberapa tahun itu, pokoknya nggak lama setelah bukunya terbit, si penulisnya bunuh diri. Jadi cukup menarik juga. Sebenarnya penulisnya kenapa ya? Nah, ini ada juga serial bukunya Haruki Murakami. Ini masih masuk wishlistku. Kafka on the Shores. Lihat review bagus banget dan lihat sinopsisnya aku juga tertarik. Sama juga kayak ini, Norwegian Wood. Ini masuk ke wishlistku yang wajib banget aku baca. Cuma ya balik lagi, mahal. Harus nabung dulu ya guys. Ini juga salah satu novel klasik yang udah terkenal banget, Catcher in the Rye. Nah, itu dia, aku ketemu buku yang dari dulu aku cari tapi nggak ada di toko. The Miracles of the Namiya General Store. Aku punya versi bahasanya. Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Itu di Gramedia bestseller banget. Cuma aku nggak tahu kenapa di Preplus ini versi impornya malah nggak terlalu digaung-gaungkan ya. Padahal juga termasuk buku yang bestseller. Waktu itu aku nyari versi Inggrisnya nggak ada di Preplus. Jadinya aku
ngambil yang versi bahasa di Gramedia. Dan kalian wajib banget sih baca buku itu, seenggaknya seumur hidup sekali. Dan genrenya juga buat semua usia. Nah, ini ada juga buku novel The Traveling Cat Chronicles yang juga masih masuk wishlist aku. Aku suka literatur gitu ya, novel yang ditulis oleh orang Jepang, karena biasanya ceritanya itu unik dan banyak tentang magical realismnya. Aku juga lihat ada book set novel Harry Potter. Ada yang 3 buku, ada juga yang 7 buku sekaligus. Sayangnya aku belum punya. Aku juga lihat ada novel The Only One Left. Ini novel terbarunya dari Riley Sager. Dan aku lihat reviewnya di Goodreads juga cukup tinggi. Dan banyak juga orang yang rekomendasiin buku ini. Novel horror misteri. Aku belum pernah baca satupun serinya Riley Sager. Aku nyari Home Before Dark dan Lock Every Door, cuma sayangnya di Periplus ini harus mesen dulu dan lumayan lama estimasi waktunya. Jadi rencana next time mungkin yang ini duluan yang mau aku beli. Nah, ini aku nemu manga juga, manga Death Note. Dan ini udah sampai tamat ya, satu buku. Lucu juga sih bentuknya, tebel. Tapi cuma satu plek buku gitu. Sayangnya setelah aku tanya ke pihak toko, ternyata pesanan Bopis dari novel yang aku pesan, The Tunnel to Summer, The City of Goodbyes, belum datang. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi kembali setelah beberapa hari kemudian.
Akhirnya aku kembali lagi setelah 4 hari kemudian. Yang sebelumnya aku udah di chat dari pihak toko bahwa bukuku udah sampai. Nah, seperti biasa, daripada langsung ngambil bukunya, aku putuskan dulu untuk cuci mata. Entah kenapa buatku lihat-lihat buku bikin seger gitu. Nah, ini di Intelligent Investor. Buku ini bestseller banget dan suaranya sangat-sangat terkenal. Pasti kalian yang suka saham udah tahu buku ini. Dan buku ini bagus banget buat membuka wawasan kalian untuk mempelajari saham. Recommended. Light Novel 86. Ini setauku versi Indonesianya belum ada, dan penerbit Clover lagi dalam pengerjaan untuk menerbitkan volume 1-nya, terjemahan bahasa. Yang versi Inggrisnya mahal banget harganya, 300 ribuan. Jadi lebih baik aku nunggu versi bahasanya rilis aja. Nah, terus ini ada manga PTSD Radio, manga horor, dan rumornya penulisnya sampai berhenti buat ngelanjutin nulis ini karena ngalamin kejadian horor. Dan akhirnya bukunya udah ada di tanganku, jadi mari kita unboxing. Oke, jadi habis jalan-jalan tadi dari Periplus, aku cuma bawa satu paket buku ini. Dan ini juga sebenarnya bukan yang aku beli tadi sih. Jadi ceritanya buku ini aku beli lewat Periplus online, lewat websitenya, dan pengirimannya lewat Bopis. Apa sih Bopis? Jadi kita beli online,
dan barangnya itu sampai ke toko, jadi bukan ke rumah. Nah, kalau udah sampai, biasanya barang itu bakal diberitahu oleh pihak dari Preplusnya, biasanya WA kita, "Kak, bukunya sudah sampai." Nah, seperti itu. Nah, jadi yang di depan kalian ini ya sesuai dengan judulnya. Ini buku The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes. Ini aku pesan dari tanggal 25 Oktober. Dan sampai di tokonya itu, kalau di websitenya rentang waktunya 20 sampai 40 hari. Loh, kok lama banget? Karena buku ini gak ada di Indonesia. Jadi buku ini didatengin langsung dari luar negeri, dikirim ke Indonesia. Kalau untuk buku yang udah ada di Indonesia, biasanya pengiriman lewat online bisa 1 sampai 3 hari atau 3 sampai 7 hari. Nah, karena bukunya nggak ada, jadi harus ngambil dari luar dulu. Rentang waktunya itu 20 sampai 40 hari. Dan dari pengalamanku, ini pesan tanggal 25 Oktober dan sampai di toko itu tanggal 22 November. Terbilang cepet ya sebenarnya, karena itu hari 20 sampai 40 itu hari kerja, jadi hari libur nggak dihitung. Dan ya alhamdulillahnya nggak sampai hari ke-40 udah sampai bukunya. Jadi ya langsung aja deh kita buka paket, kita unpackage. Nah, ini dia bukunya. Oke, aku singkirin dulu. Nah, aku bandingin pakai buku ini, Memory of Glass. Nah, ini dari samping tuh beda ya. Terus kalau aku bandingin pakai buku ini 5 cm per second, dia juga agak kuning. Sedangkan buku ini putih. Ini kuning bukunya bukan karena kena matahari ya, tapi emang dari awal agak kuning gitu. Dan setauku juga kebanyakan buku agak kuning karena biar enak buat dibaca. Tapi kenapa ini putih ya? Ya mudah-mudahan enak dibaca sih. Every love has a cost. One summer morning before school, Kaoru hears an unsettling rumor. Jadi pada suatu pagi di musim panas sebelum sekolah, Kaoru itu mendengar ada rumor nih, of a mysterious tunnel that can grant any wish. Tentang sebuah terowongan misterius yang bisa mengabulkan segala keinginan. To those who enter it, untuk siapapun yang masuk ke dalamnya. But ages them dramatically in exchange. Tapi bakal ages atau membuat orang yang masuk itu menua gitu secara dramatis sebagai imbalannya. At first, he writes it off as nothing more than an urban legend. Jadi pertama-tama tuh si Kaoru ngemasa bodohin amat gitu, bahasa gampangnya. But that very night, he happens upon the self-same passage, the Hiroshima Tunnel. Nah, tapi pada suatu malam, dia tiba-tiba dihadapkan pada sebuah terowongan yang sama seperti yang ada di rumor, yang namanya terowongan Hiroshima Tunnel. As he stands before its gaping mouth, a thought occurs to him. If this tunnel truly does have the power to grant any wish, could he use it to bring his younger sister back from her ultimately death 5 years prior? Tapi dia juga pikir gitu, kalau emang si terowongan ini benar-benar bisa ngabulin keinginan, bisakah
dia mengembalikan adik perempuannya yang udah mati 5 tahun sebelumnya. Yet, when he returns to explore the tunnel, the next day, he finds he's been followed by the new girl in class, a total enigma by the name of Anzu. Jadi ketika si Kaoru ini sedang menjelajah terowongan di hari berikutnya, dia merasa dan dia mengetahui bahwa ternyata ada siswa baru di sekolahnya itu yang ngikutin dia, yang namanya Anzu. She takes an interest in Kaoru, and they agree to work together to investigate the time-twisting tunnel and uncover its mysteries. Si Anzunya ini tertarik sama Kaoru, dan mereka setuju buat bekerja sama untuk menginvestigasi time-twisting tunnel, terowongan yang bisa time twist dan uncover misterinya. Nah, together, bersama, they might achieve their deepest desires. Mereka bisa mendapatkan keinginan yang paling dalam, atau mengabulkan keinginan mereka yang paling dalam. But are they prepared for what it may cost them? Tapi apakah mereka siap sebagai imbalannya? Lumayan tinggi ya ternyata novelnya dibandingin sama ukuran normal. Lumayan besar. Kalau lebarnya juga lebar ya. Lebarnya juga lebar nih. Lebar. Tapi meskipun besar tetap enak ya buat dimasukin ke tas atau dibawa-bawa, nggak berasa kebesaran. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Covernya Dove, mirip ini, mirip 5 cm per second Dove. Cuma di tulisannya agak timbul, pinggirnya juga tuh kalau kena cahaya kan kelihatan ya, mengkilap. Ini timbul. Oh ya, warnanya putih. Ini kayaknya baru pertama kali aku lihat buku yang seputih ini kertasnya. Cuma nggak putih banget sih, nggak kayak kertas HVS gitu, nggak. Agak kuning sedikit. Cuma emang lebih putih dari novel-novel pada umumnya ya yang aku temuin. Tapi kalau dibandingin side by side nih nggak terlalu kelihatan kok. Masih tetap enak buat dibaca. Oke, ada 300-an halaman, 342 ya. 342 halaman. Dan ya karena ini light novel, jadi harusnya ada ilustrasinya. Ada gambarnya harusnya. Nah, ini kayak tadi. Mana ya? Nah, ini. Ada lagi. Untuk kualitas kertasnya tebel ya. Tebel ini. Dan bisa dibilang ini nggak kaku, tapi nggak letoy juga. Ada halaman berwarnanya. Sebenarnya perbedaannya antara novel sama animenya, itu di animenya ada satu part yang bener-bener dipangkas habis, yaitu tentang si Kawasaki ini. Kalau di anime itu si Kawasaki ngebully Anzu, terus dipukul kan sama Anzu, habis itu besoknya dia minta maaf terus udah selesai. Nah, sedangkan di novelnya itu lebih savage gitu si Anzunya ini, dan si Kawasaki itu nggak langsung minta maaf. Bahkan dijelasin kalau si Kaoru ini juga sebelum si Anzu yang dibully
dia si Kaoru ini yang suka digangguin sama Kawasaki. Dan ceritanya juga nggak sesingkat itu gitu. Bahkan diceritain juga sampai ada pacarnya Kawasaki yang ternyata anak berandalan gitu di SMA, dan makanya nggak ada orang yang berani lawan dia. Terus justru panjang ceritanya, panjang banget. Mungkin bisa ada 50-an lebih halaman buat bahas pembuliannya, soal bullying gitu, genre bullying di cerita The Tunnel to Summer ini. Cuma menurutku dipangkas pun nggak ada masalah, masih tetap bisa bagus di movie-nya. Justru bagus menurutku dipangkasnya udahan kayak gitu, daripada dimasukin tapi malah ngegantung di movie-nya. Nah, si Kawasakinya ini benar-benar berimpact banget nantinya, dari mulai awal sampai akhir cerita. Dan dia juga bakal jadi orang yang berperan penting ya buat si Anzo ini masuk ke terowongan ngejar Kaoru. Sedangkan kan kalau di movie-nya nggak ada gitu, nggak ada hubungannya sama si Kawasaki. Tapi di novelnya ada, dan nggak buruk yang di film. Justru malah aku udah baca novelnya, udah senang sama novelnya, nonton filmnya justru malah suka banget gitu, karena filmnya ngasih sudut pandang yang sedikit berbeda dan itu memuaskan banget. Jadi ngasih sesuatu hal yang di novelnya nggak ada. Kenapa menurutku bagus banget? Karena cerita di dalam ini tuh bukan cuma soal misteri sama romance-nya doang. Kalau di movie-nya mungkin nggak terlalu berasa ya, berasanya lebih ke misteri sama romance-nya. Sedangkan kalau di novelnya ini berasa, misterinya berasa jelas. Tapi soal si Kaoru ini yang mau balikin adiknya yang udah mati, itu kan aneh gitu kan kalau di dunia nyata. Masa iya bisa hidup gitu? Gak mungkin. Tapi kita bisa dapet maknanya gitu, ngejar sesuatu yang udah gak mungkin bisa gitu. Dan itu benar-benar dielaborate banget, benar-benar dikembangkan banget di dalam novel ini, terutama di klimaksnya ya. Ini benar-benar dari klimaks sampai akhir itu page turning banget. Dan pembaca itu, terutama aku ya, berasa kayak benar-benar panik sendiri dan takut sendiri, khawatir sendiri gitu. Karena di dalam terowongannya itu kan beda waktu sama di luar ya. Jadi pas si Kaorunya masuk ke dalam terowongan tuh benar-benar kayak aduh cepet dong keluar gitu. Kayak khawatir kalau udah makan waktu sampai beratus-ratus tahun gitu. Dan bahkan pas di tulisan di novelnya ini juga, pas di akhir-akhir itu kayak dikasih estimasi waktunya gitu setiap beberapa halaman. Jadi kita pembaca itu benar-benar kayak merasa khawatir gitu, merasa tegang dan merasa takut. Nah, itu kelemahannya di movie-nya, terlalu cepet klimaksnya. Padahal itu bagian yang benar-benar bagus di novelnya. Dan juga satu lagi nih temannya dia, Shohei, ini benar-benar berperan penting juga dari awal sampai akhir. Jadi kalau di movie-nya mungkin kelihatannya karakter lain itu selain dua tokoh utama ini cuma figuran doang. Tapi aslinya di novel ini 5 karakter ini, si Kawasaki, Kaoru, adiknya Kaoru, Anzu sama Shohei, benar-benar ikut andil dalam cerita gitu. Dari awal sampai akhir. Benar-benar punya peran. Bukan cuma figuran doang. Nah, makanya kalian yang udah nonton movie-nya dan suka, menurutku wajib banget harus baca novelnya. Dan kalian yang baca movie-nya merasa klimaksnya kurang banget, baca di novelnya, itu benar-benar ngasih kepuasan buat kalian. Nah, kalau kalian yang mungkin belum sempat baca, kalian bisa juga lihat videoku. Aku udah bahas 2 part 1, part 2
tentang The Tunnel to Summer berdasarkan light novelnya, bukan movie-nya. Dan tungguin aja part 3-nya, insya Allah dalam waktu dekat bisa segera diupload. Nah, jadi kayaknya itu dulu aja nih pembahasan buka paket kita kali ini, dan juga jalan-jalan ke Periplus Malang. Nah, mudah-mudahan kalian suka dengan video yang seperti ini. Kalau ada kekurangan atau saran atau apapun, sampaikan di kolom komentar. Oke, kayaknya sampai situ dulu aja. Jangan lupa buat kalian semua untuk selalu jaga kesehatan. Ja, mata nih.